Saudara Komisi Sidang Etik Polri memecat dengan tidak hormat Kombes Agus Nurpatria, Kepala Ditas Semen A Biro Paminal terkait penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Masih 3 perwira Polri lain yang akan disidang etik. Satu lagi perwira Polri yang dipecat karena terseret kasus penghalangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua yang didalangi Ferdi Sambo. Kombes Agus Nurpatria diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti berperan dalam prarekonstruksi kasus pembunuhan Yosua dengan mengumpulkan CCTV atau kamera pemantau di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administrasi. A. Penempatan khusus selama 28 hari. Dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 6 September. Mohon maaf. Ya, kemudian B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Telah dibacakan putusan oleh Hakim Komisi Sidang Kode Etik, langgar KBP ANP, mengajukan banding. Atas putusan ini, Agus Nurpatria mengajukan banding. Selain Agus Nurpatria, sudah ada 3 perwira Polri lainnya yang dipecat dalam kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Yang pertama, Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam ini diduga memerintahkan perwira lain merusak dan menghilangkan barang bukti di sekitar lokasi penembakan Yosua. Yang kedua, Kompol Baikuni. Ia terlibat mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan. Yang ketiga adalah Kompol Cuk Putranto. Sama seperti Kompol Baikuni, ia terlibat mengumpulkan dan merusak CCTV. Masih ada 3 tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua yang dijadwalkan akan disidang etik. Mereka adalah mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Polri kembali menggelar sidang kode etik di Gedung TNCC Mabes Polri. Perwira Polri yang disidang etik hari ini adalah AKP Diah Chandrawati. AKP Diah Chandrawati jadi polwan pertama yang disidang etik dalam pusaran kasus Ferdi Sambo. AKP Diah diduga melanggar kode etik dan tidak profesional dalam kasus Ferdi Sambo. Karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau OOJ. Nanti hasilnya dari hasil pemeriksaan hari ini setelah selesai sidang akan kita sampaikan. Ya, sekarang kan kita tidak mengikuti sidang, jadi nanti untuk update-nya akan kita sampaikan setelah ada hasil keputusan dan apa yang sudah dilanggar oleh terduga pelanggar. Polri, saudara, menghadirkan 4 orang saksi dalam sidang etik AKP Diah Chandrawati. Salah satunya adalah Kompol Cuk Putranto, mantan Kasubag Audit Etika Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri yang sudah dipecat dalam sidang etik. Cuk dinyatakan terlibat dalam kasus menghalangi proses pengusutan kasus pembunuhan Yosua. Lebih lengkap terkait dengan sidang etik AKP Diah Chandrawati dalam kasus Ferdi Sambo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, jadi apa peran AKP Diah hingga harus disidang etik? Ya, Audrey dan juga saudara, sampai saat ini untuk peran dari AKP Diah Chandrawati ini memang masih didalami dalam pemeriksaan sidang etik yang berlangsung di Gedung TNCC Mabes Polri, di mana kalau pernyataan sementaranya bahwa sidang etik terhadap
perwira polisi wanita pertama ini dilakukan karena diduga AKP Diah Chandrawati ini tidak profesional dalam proses penanganan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Kalau sempat kami lihat sedikit tadi dari TV Polri bahwa ada informasi peran dari AKP Diah Chandra ini terkait dengan surat izin kepemilikan senjata dari Barada Richard Eliezer. Tapi hal ini tentu saja masih harus kami konfirmasi lagi karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Divisi Humas Mabes Polri. AKP Diah Chandra sendiri menjadi salah satu dari 24 perwira polisi yang kemudian sudah dimutasi sebelumnya ke Divisi Yanma Polri, di mana ia diduga melanggar kode etik Polri sehingga juga harus mengikuti sidang etik untuk menerima sanksi. Informasi sementara yang diterima oleh media dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo bahwa AKP Diah Chandrawati ini diduga melanggar kode etik dengan kategori sedang. Kalau dilihat dari aturannya bahwa sanksi yang akan diterima ini kemungkinan besar terkait dengan sanksi administrasi yang memang diperuntukkan bagi mereka yang terbukti melanggar kode etik dengan kategori sedang. Yang pertama ada mutasi atau demosi minimal 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat minimal 1 tahun, penundaan pendidikan juga, dan juga penempatan khusus maksimal 30 hari, atau yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Selain AKP Diah Chandrawati, ada masih 28 perwira polisi lain yang juga masih menantikan proses sidang etik untuk ketidakprofesionalan atau dugaan pelanggaran ketidakprofesionalan. Sedangkan untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini masih menantikan jadwal persidangan untuk 3 perwira polisi lainnya, yakni untuk Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan juga AKP Irfan Widianto yang diinformasikan akan diselenggarakan pada pekan depan. Kalau mengutip dari pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa upaya sidang etik dan upaya sanksi-sanksi yang diberikan kepada perwira Polri ini menjadi pertaruhan bagi institusi Polri untuk kembali atau untuk mengembalikan marwah Polri yang sempat terjatuh karena kasus atau ketidakprofesionalan dari institusi Polri dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan sampai saat ini secara total dari tubuh Polri sendiri sudah diperiksa setidaknya 97 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik Polri, dan 28 diantaranya ini sudah akan disidang terkait dengan pelanggaran kode etik, dan 7 diantara yang lainnya sudah terbukti sebagai tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hasilnya sendiri nanti kita akan nantikan, Audrey dan juga saudara, apakah memang sanksi yang diberikan kepada AKP Diah Chandrawati ini termasuk dalam kategori yang berat atau terbatas pada yang sedang saja terkait dengan demosi, kemudian mutasi, dan pembatasan-pembatasan lainnya. Audrey. AKP Diah Chandrawati masih menjalani sidang etik. Terima kasih laporannya dari Gedung TNCC Mabes Polri, jurnalis Kompas TV Alvaria Rizky.